Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silahkan dipimpin sama ketua kelas kita, Wahyu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan periksa di lingkungan kalian apakah ada sampah di bawah, samping kiri, samping kanan. Silahkan dicek. Kalau ada, tolong dibuang. Gak ada? Oke. Bajunya coba dilihat sudah rapi. Dasinya, jilbab, kursi nggak ada yang patah, nggak ada yang goyang-goyang. Ada. Oke, kalau tidak ada, ibu akan absen dulu nih. Oke. Nah, absen kali ini ibu sambil ingin mengetahui bagaimana perasaan kalian. Oke, kalaulah dulu ibu panggil nama, kalian jawab hadir. Nah, sekarang ungkapkan perasaan kalian. Jika kalian senang atau bahagia, katakan bahagia beserta dengan ekspresinya. Oke. Happy dan juga excited. Oke. Kemudian Abel, Senang. senang. Rehan, Senang. senang. Aulia, Bahagia. happy. Kemudian Husna, Bersemangat. oke, semuanya hadir ya? Ya. Karena tadi ibu dengar semuanya happy, senang, bahagia. Nah, ibu harap kalian ini dapat lebih termotivasi, lebih semangat lagi ya untuk mengikuti pembelajaran ini. Oke? Oke. Semangat? Semangat. Sekarang kita mau menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Silakan Abel pimpin lagu kita. Indonesia, kau tetap punya bangsa. Siapa berani menurunkan serta rakyat membela. Sang merah putih yang berkibar, berkibarlah selama-lamanya. Silakan duduk kembali. Sekarang ibu mau tes konsentrasi kalian melalui tes reading ya. Tes konsentrasi, tes fokus. Yang mana? Oke, kata kuncinya adalah lakukan apa yang ibu katakan. Jangan lakukan apa yang ibu lakukan. Paham? Ya. Pegang pipi, pegang mulut, pegang hidung. Oke, semuanya konsentrasi. Tepuk tangan untuk kalian. Oke ya, baiklah. Ibu rasa untuk lebih fokus lagi, mari kita tepuk fokus. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, bagus. Nah, sekarang ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian nantinya dapat mengidentifikasi pengertian kebutuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian nanti diminta ya supaya dapat mengklarifikasi ya macam-macam jenis kebutuhan berdasarkan intensitasnya, berdasarkan waktunya, berdasarkan subjeknya, dan berdasarkan sifatnya. Oke. Yang ketiga,
dapat menunjukkan sikap tanggung jawab, oke, kerjasama, kejujuran dalam diskusi kelompok. Oke, jadi nanti kegiatan pembelajaran kita di sini adalah diskusi kelompok. Nah, oke, materi kita minggu lalu masih ada yang ingat? Tentang interaksi antar wilayah. interaksi antar wilayah. Bagaimana itu interaksi antar wilayah? Adanya sumber daya yang berbeda antara wilayah A dengan wilayah B, yang mana mereka saling membutuhkan. Kalaulah minggu lalu kita bicara kebutuhan antar wilayah, dan minggu ini kita mau bicara kebutuhan dalam lingkup yang kecil, yaitu kebutuhan diri kita sendiri dan lingkungan, teman-teman, keluarga yang ada di sekitar Kita. Oke, Ibu mau tanya nih. Tadi pagi kalian butuh apa sih? Apa sih yang kalian butuhkan tadi pagi sebelum berangkat sekolah? Boleh gantian. Rehan butuh makan. Sini. Kusna butuh apa tadi pagi nah sebelum berangkat sekolah? Butuh seragam sekolah. Sini. Butuh apa? Bisa? Butuh semangat belajar, boleh, bagus. Nah, bagaimana jika kebutuhan kalian itu tidak dapat terpenuhi? Nih, tadi butuh makan. Bagaimana seandainya kalian tidak dapat memenuhi makannya? Kelaparan. Bagaimana kalau Ustaz nanti nggak bisa dapat seragam? Tidak bisa sekolah. Iya. Jadi kalian itu harus memenuhi kebutuhan kalian. Oke. Nah, jadi kegiatan pembelajaran kali ini kita akan membahas kebutuhan hidup manusia beserta jenis-jenisnya. Oke? Nah, silakan perhatikan ke depan. Tadi kita sudah berbicara tentang kebutuhan kalian. Bahkan kalian sudah dapat memikirkan apa yang akan terjadi jika kebutuhan kalian tidak dapat terpenuhi. Oke? Nah, sekarang kita mau tahu kebutuhan itu sendiri apa? Segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mempertahankan hidup dan mencapai kesejahteraan. Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk menciptakan kesejahteraan. Sama nggak sih antara kebutuhan sama keinginan? Tidak. Apa bedanya? Kalau kebutuhan harus dipenuhi. Kalau keinginan, ya, Suatu kehendak dari diri kita sendiri. iya, hanya apa ya? Kita mau aja gitu, tetapi kita tidak butuh. Kalau kebutuhan itu adalah harus dipenuhi, kalau keinginan tidak harus dipenuhi. Oke. Nah, sekarang kita mau menjelaskan atau bahas secara bersama-sama tentang macam-macam kebutuhan. Yang pertama ada berdasarkan tingkat kepentingannya. Oke. Kemudian yang kedua di sini ada berdasarkan waktu penggunaannya. Kemudian berdasarkan sifatnya, dan yang terakhir berdasarkan subjeknya. Nah, kebutuhan berdasarkan tingkatannya di situ dibagi menjadi 3. Yang pertama kebutuhan primer. Yang kedua kebutuhan sekunder. Yang ketiga kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan primer ini adalah kebutuhan pokok. Apa saja kebutuhan pokok kita sebagai manusia? Pakaian, makanan, tempat tinggal. Atau lebih dikenal dengan istilah sandang, pangan, dan papan. Itu adalah merupakan kebutuhan pokok. Yang mana kebutuhan pertama yang harus kita penuhi. Bayangkan kalau kalian tidak bisa makan, kalian akan sakit. Oke. Nah, kebutuhan yang kedua ada kebutuhan sekunder. Dikatakan sekunder karena ya apabila kebutuhan yang pertama sudah terpenuhi.
minum, pakaian, rumah sudah terpenuhi. Maka muncullah kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu apa saja contohnya? Komunikasi dan kendaraan. Nah, alat komunikasi dan kendaraan. Komunikasi dan kendaraan. Dan kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan tersier ini apabila kebutuhan primer sudah terpenuhi, kebutuhan sekunder sudah terpenuhi, maka muncullah kebutuhan yang ketiga, yaitu namanya kebutuhan Tersier. Kebutuhan tersier ini lebih dikenal istilah dengan kebutuhan mewah. Kenapa mewah? Karena seseorang membutuhkan barang-barang yang mewah. Apa contohnya? Mobil Mewah, hiasan, iya, hiburan ke luar negeri. Nah, selanjutnya ada 3 lagi jenis kebutuhan yang akan disampaikan oleh setiap kelompok. Nah, jadi ini kita sudah bagi kelompoknya menjadi kelompok sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Ada kelompok auditori, ada kelompok visual, kemudian ada kelompok kinestetik. Nah, setiap kelompok memiliki materi yang berbeda. Oke? Nanti kalian memahami materi tersebut dengan gaya belajar kalian masing-masing. Kalau auditori biasanya lebih suka mendengarkan, maka bisa saja kalian secara bergantian menjelaskan materi yang ada. Oke? Kemudian apa hasil lembar kerjanya nanti? Hasil produknya yaitu bisa saja nanti kalian buat puisi atau buat lagu boleh untuk dipresentasikan ke depan. Nah, setelah presentasi nanti kita buka sesi tanya jawab. Oke? Kelompok yang lain silakan bertanya kepada kelompok yang menyajikan. Begitu juga dengan kelompok visual. Nah, kelompok visual nanti kalian memahami materinya bisa saja melalui tayangan sebuah video. Kalian amati videonya, kalian catat poin pentingnya, kemudian nanti kalian presentasikan di depan. Bisa dalam bentuk poster, gambar, atau dalam bentuk peta konsep. Itu nanti tergantung dengan kesepakatan kelompok. Kalau kinestetik juga demikian. Nanti kalian memahami materinya, ya. Kalau kinestetik ini biasanya dia lebih suka bergerak, lebih suka praktek gitu ya. Nanti ibu akan menyediakan sebuah gambar. Nanti kalian hubungkan dengan materi yang ada, kemudian kalian gunting, kalian tempel, kemudian nanti di akhir boleh itu yang kalian jadikan sebagai bahan presentasi kalian. Bagi materinya, yang mana kelompok auditori, ya kelompok auditori, silakan bahas jenis kebutuhan berdasarkan waktunya. Silakan. Yang visual itu jenis kebutuhan berdasarkan sifatnya. Yang terakhir, kinestetik materinya yaitu tentang jenis kebutuhan berdasarkan subjeknya. Oke, boleh bekerja kelompok masing-masing. Ini ya, matikan aja dulu nih. Hai adik-adik. Lihat ya. Kemudian yang kinestetik ini gambar. Boleh kalian kaitkan dengan materi yang ada. Kemudian kalian gunting. Kemudian
berdasarkan waktunya, ya, berdasarkan waktu. Ada sih bawahnya. Ada 4 dengan sekarang Sepanjang waktu. nah ada 4 berarti ya. Nah boleh nanti apa saja sih ya? Betul Pak? Yang ada kayak gitu yang penting tuh. Oke, sudah ada punya ide? Mau lagu apa mau puisi? Puisi. Puisi, jatuh puisi ya? Oke, siapa nanti yang mau bacain puisinya? Anissa sama? Oke, boleh ibu lihat puisinya yang mana? Ya, coba boleh nggak ibu dengar dulu nih tempatnya? Nah, kalau tabungan pendidikan itu sebenarnya itu pendidikan. Pendidikan. Iya, kan masuk kan? Nah, berarti di sini ada 4 sini nih sama semua ya. Iya ya. Kayak jauh ya. Semuanya? Sudah. Sini sudah sini? Sudah. Sudah. Oke, sini sudah? Sudah. Oke, kalau sudah, kita akan mendengarkan presentasi kelompok yang pertama. Yang akan tampil adalah kelompok auditori. Oke, jika ada tanggapan, pertanyaan dan lain sebagainya, boleh ajukan tangan izin bertanya. Oke, bisa kita mulai? Bisa. Ya, biar bisa mulai. Ya, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, bagus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Abel dan Anissa. Kebutuhan waktu. Kalau hujan datang, itulah kebutuhan yang harus disandang. Tapi hidup tak hanya tentang hari ini. Ada esok menanti. Beri tepuk tangan dulu. Nah, jadi mereka presentasinya dalam bentuk puisi ya. Ya. Sudah. Mungkin puisi ini kurang lengkap kalau belum ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh Muhammad. Oke. Silakan Rizky. Kesimpulannya adalah kebutuhan berdasarkan waktu terbagi menjadi 4, yaitu kebutuhan masa sekarang seperti makan dan minum, dan ada pula kebutuhan masa mendatang. Kebutuhan masa mendatang merupakan kebutuhan yang waktu pemenuhannya bisa dilakukan pada masa mendatang. Seperti salah satu contohnya adalah naik haji. Ada pula kebutuhan mendesak, merupakan kebutuhan yang terjadi secara tiba-tiba, dan yang terakhir ada kebutuhan sepanjang waktu. Kebutuhan sepanjang waktu merupakan kebutuhan yang dipenuhi sepanjang waktu hingga seseorang tersebut tidak membutuhkannya lagi, seperti salah satu contohnya adalah pendidikan. Apakah ada kelompok yang ingin bertanya? Boleh naik. Menurut kelompok Anda, mengapa kebutuhan sekarang yang harus dipenuhi terdahulu dibanding kebutuhan yang akan datang? Oke. Silakan Sipa. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok ini. Jawabannya, kebutuhan sekarang bersifat mendesak dan harus segera dipenuhi agar dapat berjalan dengan normal. Jika diabaikan, dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan, keamanan, dan produktivitas seseorang. Contoh kebutuhan sekarang dan masa depan seperti yang teman saya sudah jelaskan tadi. Oke, berarti kebutuhan yang namanya mendesak itu harus dipenuhi segera. Karena nanti akan berakibat yang fatal ya. Misalkan ada orang yang sakit, kebutuhannya sekarang apa kalau orang yang sedang sakit? Obat. Bagaimana Naik bisa menerima jawaban dari kelompok penyaji? Bisa. Oke, selanjutnya mari kita
memberikan kepuasan kepada badan atau jasmani seseorang. Contohnya, makanan dan obat-obatan yang manfaatnya langsung dirasakan oleh jasmani seseorang. Kesimpulannya adalah kebutuhan jasmani berkaitan dengan aspek fisik dan material, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, yang diperlukan untuk menjaga kesehatan dan kelangsungan hidup fisik. Kebutuhan rohani dan berkaitan dengan aspek psikologis dan spiritual, seperti pendidikan, hiburan, dan ibadah, yang diperlukan untuk kebahagiaan batin dan kesejahteraan mental. Baiklah, itulah hasil diskusi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, ada yang mau bertanya? Silakan. Menurut kelompok Anda, mengapa kebutuhan rohani sama pentingnya dengan kebutuhan jasmani dalam kehidupan manusia? Jelaskan secara adil. Oke, sudah dapat diterima pertanyaannya? Boleh diskusi dulu, apa jawabannya? Jawabannya, kebutuhan rohani sama penting karena manusia tidak hanya butuh sehat secara fisik, tetapi juga harus sehat secara mental dan spiritual. Tanpa kebutuhan rohani seperti hiburan, pendidikan, atau ibadah, manusia bisa merasa stres atau kehilangan arah hidup. Kemenuhan kedua membuat manusia hidup seimbang, bahagia, dan berkualitas. Oke, bagaimana kelompok auditori sudah bisa diterima nggak nih? Sudah. Oke. Baik. Satu, kasih apresiasi dulu. Kasih apa? Everybody keren. Wow, keren. Orang kemenangan untuk kelompok. Oke, yang terakhir kita minta kepada kelompok kinestetik. Kebutuhan berdasarkan subjek terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kebutuhan individu. Kebutuhan individu merupakan kebutuhan yang kepuasan dan tujuan. Pemenuhannya dirasakan oleh individu atau seseorang. Jika kebutuhan ini dipenuhi, maka individu tersebut yang merasakan manfaatnya. Kebutuhan setiap individu berbeda-beda. Yang pertama adalah laptop untuk kerja perkantoran, dan ada juga obat untuk yang sakit. Pelabuhan untuk transportasi, jembatan penghubung antar desa, sekolah. Sebenarnya adalah kebutuhan berdasarkan subjeknya dibedakan menjadi dua, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Kebutuhan individu merupakan kebutuhan yang kepuasan dan tujuan pemenuhannya dirasakan oleh individu. Sedangkan kebutuhan kelompok merupakan kebutuhan yang kepuasan dan tujuan pemenuhannya dirasakan oleh kelompok. Baiklah, segitu dulu presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Menurut kelompok Anda, bagaimana cara kita menjaga kebutuhan kolektif agar tetap bermanfaat bagi semua orang? Oke, boleh diskusi dulu. Cara menjaga kebutuhan kolektif itu supaya dapat tetap bermanfaat bagi semua orang. Gunakan fasilitas umum dengan bijak, tidak merusak, merawat, kebersihan, dan mematuhi aturan berlaku. Nah, jadi caranya itu kita rawat ya, kita jaga secara bersama-sama. Ya. Terima kasih atas pertanyaan dan perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Dan terima kasih. Siapa yang dapat memberikan kesimpulan atas apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Siapa? Oke, Siva. Setiap manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi, Bu. Bagus. Ada lagi yang bisa memberikan kesimpulan? Nah, Bu. Oh, Husna, silakan, Nak. Setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, Bu. Lagi dari kelompok. Oke. Kalau manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya, maka akan mempengaruhi keberlangsungan hidupnya. Jadi kalau manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, maka Akan mempengaruhi keberlangsungan hidupnya. oke, maka akan mempengaruhi keberlangsungan hidupnya. Nah, kita sekarang mau refleksi dulu, ya. Refleksikan apa yang sudah kita pelajari hari ini, oke ya. Yang pertama, apa yang sudah kalian pahami setelah pembelajaran hari ini? Oh, Hairu, boleh Hairu? Saya sudah dapat membedakan perbedaan kebutuhan dan keinginan, Bu. Oh, jadi Hairu katanya dia sudah bisa nih membedakan mana yang
Kalau yang lain sudah bisa apa tidak? Sudah. Ya, oke. Ada lagi yang bisa? Oke. Saya sudah tahu bahwa ada 4 jenis kebutuhan beserta contohnya. Oh, kalau Resti katanya dia udah tahu nih, karena sudah belajar hari ini, dia sudah tahu bahwa jenis kebutuhan itu ada 4. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang belum kalian pahami deh tentang materi kita pada hari ini? Anissa, apa Nis? Saya masih bingung kenapa kebutuhan manusia itu bisa berbeda dan apa yang mempengaruhinya. Nah, kebetulan nih, faktor yang mempengaruhi kebutuhan itu nanti akan kita bahas pada minggu yang akan datang. Masih berkaitan dengan materi. Jangan lupa nanti dibaca ya. Oke. Jadi gimana nih cara mengatasi itu? Supaya kamu bisa lebih paham tentang materi ini. Saya akan lebih membaca bukunya dan belajar lebih banyak lagi. Oke. Terakhir, bagaimana perasaan kalian ketika pembelajaran pada hari ini? Senang. Betul senang? Betul. Kalau betul senang, Ibu mau tes nih. Ibu ada asesmen sumatif untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian tujuan pembelajaran kita hari ini. Boleh langsung dikerjakan di sini saja. Tuliskan namanya, jangan lupa. Ini aja boleh. Isi di kertas. Sudah siap? Sudah. Sebelum kita tutup pembelajaran supaya kita lebih rileks lagi atas hari ini apa yang sudah kita lakukan, mari silakan keluar dari kursinya, kita mau ice breaking penutup. Baiklah, Ibu rasa pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Untuk ke depan, Ibu harap kalian lebih tetap semangat, termotivasi untuk melakukan pembelajaran. Tentunya kalian harus gembira. Oke? Nah, sekarang mari bersama-sama kita berdoa untuk menutup kegiatan pembelajaran. Tutup dengan mengucapkan Alhamdulillah. Oke, baiklah. Silakan. Ibu rasa jam pelajaran kita sudah habis. Boleh siap-siap, boleh disiapkan. Siap, gerak. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.